Selamat datang di kamar gue di Kamarama. Gue mau ngomongin Holo ID Gen 3 lagi untuk malam ini. Ya, gue bikin ini pas malam soalnya. Gue udah nonton selama sebulan ini. Gue udah nonton Kayla, gue udah nonton Vestia Zeta. Gue ngerti appeal mereka ada di mana. Zeta itu lebih di ponnya. It's good to find her pon. Pon itu kayak airhead gitu katanya. Gue aja baru tahu ada istilah itu, maafkan. Sedangkan Kayla itu chill tapi chaotic, di mana dia kalau udah kesel, udah stres, dia akan memecah dirinya menjadi pribadi yang lain. Ada Skia, ada Cekia. Skia itu kembarannya dia yang tidak tahu apa itu Holo ID. Cekia itu versi kecilnya dia, anak kecil. Terus ada lagi Grand Maela. Grand Maela kalau dia lagi wise. Katanya sih, kalau gue lihat seminggu ini sih, bulan ini salah. Seperti itu. Ini game yang dimainkan oleh Kayla, itu dia berusaha untuk tetap chill. Hence kenapa gue agak suka nih sama Kayla. On the other hand, kalau Vestia Zeta itu ya airhead aja udah. Tapi harus gue akuin, mainnya keren. Nggak kalau misalnya gamenya baru kayak kemarin dia main Vampire Survivor, dia belum bisa. Airhead-nya kemana-mana banget bener-bener. Tapi kalau udah mulai dia main yang dia ahli, dia bagus mainnya. Bahkan kalau It Takes Two juga dia mainnya lumayan kok sebenarnya. Secara play ya. Nah, yang jadi sorotan kebanyakan Holo ID third gen menurut gue ya, dari pandangan gue terutama karena ini basicnya gue lihat dari ini juga sih, dari dari TikTok gue. Kayla tuh hampir jarang kelihatan. Zeta juga jarang kelihatan. Yang paling sering kelihatan adalah Kobo Kanairu. Kobo apapun dibuat serius, main game apapun terlalu diresapi sampai dianya sendiri itu terkaget-kaget, panik dan lain-lain. Jadi kesalnya dia tuh lebih cepat naik gitu loh kalau gue lihat dari beberapa videonya dia. Jadi dan lebih cepat ceplos seperti kata dia. Saya gue lebih cepat ceplos, jadi gue kadang-kadang takut dia offside katanya dia. Well, kelihatan dan sering banget gitu loh. Gue sebenarnya agak sedikit off banget ketika dia ngomong sama senpainya, agak sedikit kurang ada respect gitu loh. Tapi on the other hand, mungkin itu karakter yang mau dibuild sama Kobo untuk seorang Kobo Kanairu ini. Which ya mungkin itu di situ juga menariknya. Dan pas gue kemarin nonton yang Kobo Kanairu, Oli collab sama Kobo, ngajak Kobo ke rumahnya, itu fun loh. Walaupun banyak bercanda offside ya, tapi fun banget. Dan to be honest, karena gue baru masuk ke ke ranah ke ranah VTuber, terutama Holo ID, gue baru tahu idol meeting tuh artinya mau ke WC. On the other hand soal Kobo ya, walaupun ada hit and miss-nya sama Kobo, tapi harus gue akuin dia punya daya tarik sendiri. Gue jadi malah karena Holo ID ini gue malah jadi lihat ke belakang, ngelihat seberapa solidnya Gen 1, Muna, Yofi sama Risu, seberapa hebatnya Gen 2 ada Oli, ada Anya, ada Reine dengan dengan multi language-nya mereka. Dan kalau gue ngeliat memang di Holo ID third generation ini lebih tujukan untuk masyarakat Indonesia. Mereka nggak lebih fokus ke orang-orang Indonesia kalau gue lihat ya. Kobo Kanairu terutama itu sudah dapat lagu solonya dia. Judulnya Mantra Hujan, seperti yang kalian tahu mungkin yang ditonton ini ya. Judulnya Mantra Hujan. To be honest, harus gue akuin, lagu Mantra Hujan yang yang dinyanyikan oleh Kobo Kanairu ini itu salah satu yang membuat gue mau nonton Kobo. Kenapa? Pas gue lihat liriknya, mungkin karena gue yang terlalu overthinking atau bagaimana ya, this is more than just a lyric kalau buat gue. Kita lihat ya.
Oke, ini lirik Mantra Hujan by Kobo Kaneru, Holo ID Third Generation. Gue ngelihat sesuatu hal yang lain dari apa, liriknya ini. Oke, coba kita baca ya. Sunyi dan sepi di ruang hampa, masalah datang dan pergi sudah biasa. Sendiri lagi, enggan untuk melangkah. Jadi di apa yang di verse 1 ini gue ngelihatnya kayak ya apa namanya? Hidup tuh kok kayaknya ya gitu-gitu aja gitu loh. Sampai gue males buat maju lagi. Sampai gue males untuk apa namanya? Untuk melangkah, enggan untuk melangkah, untuk maju lagi, ya gitu-gitu deh. Something like that. Sesuatu hal yang membuat lo, jenuh dan bosen dan apa namanya, kok masalah gue tuh di sini-sini mulu gitu loh. Gue jomblo mulu mungkin ya. Terus masuk ke verse 2. Ku buka mata menatap langit, rintik hujan bergema genangi bentala. Seakan membisik, ayo jelajahi dunia. Maaf kalau salah ya alunannya. Lalu hujan datang gitu loh. Apa namanya, mungkin apa namanya, flush away your worries, menggenai bentala. Gue baru tau bentala itu kalimat Indonesia dari bumi, apa namanya, tanah gitu loh. Keren sih, gue baru tau genangi bentala. Gue oh ada yang namanya bentala. Itu yang gue lihat. Terus masuk ke pre-chorus. Melamun berbagai angan tak akan selesaikan masalah. Beranikan diri untuk melangkah terobos segala rintangan. Ini lucu juga lagunya di pre-chorus. Jadi apa? Diem aja tuh nggak nyelesain masalah, cuy. Lo harus melangkah buat terus maju gitu loh. Buat terus apa namanya? Kalau lu misalnya ya, ada banyak yang lagi kesel apa namanya? Punya mimpi, gue pengen jadi apa namanya? Jadi YouTuber nih, gue pengen jadi reviewer nih. Ngelamun aja tuh nggak apa namanya, nggak nyelesain masalah. Lo harus mulai dari langkah pertama dan terus maju gitu loh. Terus masuk ke chorus. Walau hujan tak kunjung berhenti, masih ada aku. Temanimu di sini, rapalkan mantra, datangkan cahaya untuk sinari hari-harimu. Hilangkan semua hilangkan semua rasa yang selimuti hati, pikiran dan emosi, rapalkan mantra, datangkan cahaya, buka lembaran yang baru. Ya intinya gitu deh. Gue masih agak lupa lagunya. Kalau dari segala hal yang kalau gue lihat ya dari segala hal yang apa namanya yang menerpa lo tuh ada orang yang nemenin. In this case, Kobo gitu, bisa Kobo gitu loh. Rapalkan mantra, datangkan cahaya. Tiap orang tuh punya apa namanya, punya kayak ya mantra sendiri untuk bisa terus maju gitu loh. Hilangkan semua rasa ragu yang meliputi hati dan pikiran dan emosi, rapalkan mantra, datangkan cahaya, buka lembaran baru. Lo harus terus maju supaya lo bisa membuka lembaran yang baru. Jadi inti dari lagu Mantra Hujan ini adalah jangan menyerah, terus maju, gapai mimpian lu. Kalau gue lihat sih begitu ya. Itu gue jadi kayak shit, this is a good song actually. Dengan dengan karakter suara Kobo dan ini gitu, dengan lirik ini. Gue tuh jadi senang juga dan Kobonya sendiri kan Rain Shaman ya. Lagu ini cocok gitu loh buat dia, emang cocok banget buat dia gitu loh. Surprisingly cocok banget buat dia. Jadinya gue pas gue baca, pas gue telah ininya apa namanya, lirik-liriknya keren. Kalau kita harus terus apa namanya, gak boleh berdiam diri, kita harus terus maju. Apa namanya, kita tuh punya orang yang nemenin kita, siapapun mereka yang mendukung kita untuk terus maju. Rapalkan mantra, datangkan cahaya untuk sinari hari-harimu. It's a cool song loh, bener-bener kalau menurut gue.
One of apa namanya, mungkin nggak sedalam lagu-lagu, apa namanya, lagu-lagu Jepang yang lain atau lagu-lagu yang lain gitu ya. Tapi ini lagu yang fun dan apa namanya, membangkitkan semangat, kalau menurut gue seperti itu. Gue suka banget sama lagu ini. Mungkin gue salah satu apa, kontribusi apa namanya, lagu Kobo di apa, di YouTube bisa sampai 1 juta view. Karena apa namanya, buat gue ini lagu yang membangkitkan semangat gue gitu loh. It's a good song. Again buat gue it's a good song. Kalau misalnya lu dengerin, mungkin ini apa, lagu ini apa namanya, sesuai dengan selera lu. Ini nggak cuman ada something yang membuat buat gue ya, ada something yang membuat lagu ini ketika didengarkan pertama, kok kayaknya bikin gue ceria ya gitu, bikin gue apa namanya, cerah gitu loh, bikin gue teng gitu loh, cerah gitu loh. Setelah gue baca lagi apa namanya, liriknya, ya emang lagunya bikin gue kembali semangat. Itu keren, itu ya buat gue ini keren lagunya. Nah kalian sendiri gimana nih? Kalau gue sih suka sih sama apa namanya, sama ya Kobo ketika nyanyi. Kalau Kobo ketika bermain ya sudah lah ya, sekeos apa sekeos itu dia. Banyak offside-nya mungkin karena baru juga, harus diakui emang dia harus lebih banyak belajar kalau menurut gue. Tapi on the other hand, Mantra Hujan dan Kobo dengan karakter Kobo, lebih tepatnya karakter yang namanya Kobo ini, it's a good apa namanya, pasangan yang bagus. Seorang rain shaman yang berusaha, yang apa namanya, yang mau menemani kita untuk tetap maju dalam menjalankan usaha-usaha kita. Oh, keren gak tuh? Kalau kalian sendiri gimana? Gue selalu mencoba bikin video yang lagi bikin gue excited. Apparently dalam sebulan ini salah satu yang bikin gue excited selain Genshin dan game-game yang ada di Game Pass itu adalah Hollow ID Third Generation. Kobo, si siapa namanya, Vestia Zeta dan Kaela. Mereka bertiga ini udah sebulan ini nemenin gue tiap kali lagi kerja. Jadi gue lagi kerja, kalau misalnya di sini lagi ada Kobo atau lagi ada Vestia Zeta atau lagi ada Kaela, gue dengerin sambil kerja gitu loh. Mereka lagi ngomong apa, lagi main gimana. Kadang-kadang, ngomong apa? Suka kayak gitu jadinya. Buat gue, pengalaman gue pribadi nonton VTuber, it's a fun experience. Bagaimana dengan kalian? Terus di kolom komen ya. Terima kasih sudah nonton Kamarama. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di Kamarama selanjutnya.